Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami mengambil tema laporan yaitu Greedy Technique dan saya di sini bersama 4 rekan kelompok saya. Yang pertama ada Nafi Gibran, kedua Godwin, ketiga saya sendiri Muhammad Ilham, keempat Mario Richilim, dan kelima Edward Ferdinand. Boleh di next slide-nya. Di sini juga ada daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, lalu pengaplikasian Greedy Technique, perbedaan dan kesimpulan. Di next lagi, boleh. Dan untuk pendahuluannya berawal dari Huffman-Tris, struktur data penting dalam kompresi data lossless. Dibuat oleh David A. Huffman, pohon ini membantu menghasilkan kode biner unik untuk setiap simbol atau seperti huruf atau karakter dalam data. Kode biner ini dirancang berdasarkan frekuensi kemunculan simbol, dengan simbol yang lebih sering muncul diberi kode yang lebih pendek dan simbol yang jarang muncul diberi kode yang lebih panjang. Lalu ke Dijkstra, algoritma pencarian jalur terpendek yang terkenal dalam teori graf. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot, di mana bobot mewakili biaya atau jarak antar titik. Algoritma ini bekerja dengan cara menerapkan dua set node, belum dikunjungi dan sudah dikunjungi. Next. Lalu Huffman-Tris, bayangkan kamu memiliki banyak kotak mainan dengan berbagai ukuran. Kamu ingin memasukkan semua mainan ke dalam tas besar, tapi tasnya tidak terlalu besar. Pohon Huffman dapat membantu kamu mengemas mainan dengan lebih efisien. Caranya, satu, hitung beberapa banyak mainan dari setiap ukuran yang kamu miliki. Lalu gabungkan dua jenis mainan dengan jumlah terkecil menjadi satu kelompok. Beri kelompok ini dengan nama kotak baru. Lalu ulangi langkah 2 sampai hanya ada satu kelompok yang tersisa. Kelompok ini adalah kotak terbesar yang dapat memuat semua mainan. Yang terakhir, tetapkan kode biner untuk setiap jenis mainan. Kode biner yang lebih pendek untuk mainan yang lebih sering muncul, dan kode yang lebih panjang untuk mainan yang sering muncul. Dengan cara ini, kamu dapat mengemas mainan dengan lebih efisien, dan tasmu tidak akan terlalu berat. Next, Dijkstra. Bayangkan kamu ingin pergi ke suatu tempat, tapi tidak tahu jalan terpendek. Algoritma Dijkstra dapat membantu kamu menemukan jalan terpendek dengan cara, satu, buat peta yang menunjukkan semua jalan dan jaraknya. Yang kedua, tandai titik awal dan titik tujuan. Yang ketiga, pilih jalan dengan jarak terpendek dari titik awal. Dan yang keempat, lanjutkan ke jalan berikutnya dengan jarak terpendek dari titik terakhir yang kamu kunjungi sampai kamu mencapai titik tujuan. Dengan cara ini, kamu dapat menemukan jalan terpendek ke tujuanmu dan menghemat waktu. Next. Jadi di sini ada kelebihan Huffman-Tris, yaitu ada 3. Pertama, kompresi data yang efisien, kedua, kesederhanaan, dan terakhir itu ada kecepatan. Kompresi data yang dimaksud ini adalah tentang, jadi pohon Huffman ini tuh dapat menghasilkan kode prefix yang optimal untuk kompresi data lossless, sehingga dia bisa mengurangi ukuran filenya. Lalu ada kesederhanaan, jadi pohon Huffman ini tuh mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu dia cepat dalam melakukan prosesnya. Selanjutnya, kekurangan Huffman-Tris di sini tuh pertama tidak optimal untuk semua kasus. Di beberapa kasus itu dia tidak bisa efisien. Lalu dia kedua itu sensitif terhadap perubahan data. Jika ada beberapa data yang diubah, maka pohon Huffman itu akan perlu dibuat ulang lagi. Dan yang terakhir adalah membutuhkan ruang penyimpanan. Pohon Huffman ini membutuhkan ruang penyimpanan untuk menyimpan kode dan struktur pohon. Selanjutnya, nah berbeda dengan algoritma Dijkstra, dia punya kelebihan itu yang pertama, dia bisa menemukan jalur yang terpendek, dia efisien dan lebih mudah diimplementasikan. Jadi algoritma Dijkstra itu dia akan menemukan sebuah jalur terpendeknya antara dua simpul dalam sebuah graf. Lalu dia efisien dan memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dan dia lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya, kekurangannya dari Dijkstra itu sendiri yang pertama adalah tidak berlaku untuk graf berbobot yang negatif. Algoritma Dijkstra ini tidak dapat digunakan untuk menemukan jalur yang terpendek dalam graf tapi yang berbobotnya negatif. Lalu yang kedua itu sensitif terhadap perubahan bobot. Pada saat bobot itu diubah, maka algoritma Dijkstra itu perlu dijalankan ulang lagi. Yang terakhir, kelemahannya adalah kinerja yang sangat buruk untuk graf yang sangat padat. Sehingga algoritma Dijkstra ini tuh memiliki kinerja yang buruk untuk graf yang padat dengan banyak yang sisi. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses pohon dari Huffman. Itu yang pertama, hitung frekuensi kemunculan setiap simbol dalam data yang ingin dikompresi. Berikutnya, buat simpul daun untuk setiap simbol dengan nilai frekuensi kemunculan masing-masing. Pilih dua simpul daun dengan frekuensi terkecil, lalu buat simpul baru sebagai induk dari simpul daun yang dipilih dengan nilai frekuensi yang
yang merupakan penjumlahan dari frekuensi kedua sampul daun. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai hanya ada satu simpul yang tersisa, yang merupakan akar pohon Huffman. Tetapkan kode biner untuk setiap simpul, berikan kode 0 untuk simpul yang dipilih sebagai anak kiri, dan kode 1 untuk yang kanan. Ulangi proses ini secara rekursif untuk semua simpul pohon. Di sini ada pohon dari Huffman-nya, di mana dapat kita lihat bahwa A itu ada 3, B ada 2, C dan D ada 1. Di mana C dan D ada 1 ini dihitung menjadi 2, lalu 2 ini digabung dengan B, lalu menjadi 4, dan 4 ini digabung dengan A yang 3 menjadi 7. Dan kita bisa lihat di kiri semua ada 0, dan di kanan semua ada 1. Maka jika kita ingin mengeja A, B, C, B, A, D, kita melihat kode binernya menjadi 110000 1000 1011. Next. Ini adalah proses algoritma Dijkstra. Jadi yang pertama pilihlah simpul awal. Dalam contoh ini bisa dilihat dalam gambar ini kita mulai dari A. Buatlah daftar simpul yang belum dikunjungi dan daftar simpul yang telah dikunjungi. Tambahkan semua simpul ke daftar yang belum dikunjungi kecuali simpul awal A yang ditambahkan ke daftar yang telah dikunjungi. Langkah kedua, temukan simpul dalam daftar yang belum dikunjungi dengan jarak terpendek dari simpul awal. Pindahkan simpul ini ke daftar yang telah dikunjungi. Untuk setiap simpul yang bertetangga dengan simpul yang dipilih, hitung jarak baru ke simpul tersebut. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak yang tercatat, perbarui jarak dan simpul orang tua. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 dan 3 sampai simpul tujuan ditambahkan ke daftar yang telah dikunjungi. Jadi kalau dalam gambar ini kita mulai dari simpul A. Dari simpul A ini A bisa ke A ada 2 jalur, yaitu 7 dan 9. Angka paling kecil tentu saja pasti 7. Jadinya pertama ke B. Lalu dari B itu untuk B ke C itu 10, namun dari A ke C itu lebih singkat 9. Jadinya kita ambil yang 9. Untuk ke D, kita lihat C itu bisa ke D dengan weight 11, sedangkan B perlu 15. Kita ambil yang 15. Dan yang untuk nyampai ke simpul E perlu weight 6. Jadi jika kita jumlahin 7 tambah 9 tambah 11 tambah 6, akan kita hasilkan total jarak 39. Itu jarak terpendek dari A ke E. Oke, penerapan dalam kehidupan. Nah, pohon Huffman ini dia bisa banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lainnya kompresi data, transmisi data, penyimpanan data, dan pengolahan gambar. Nah, di kompresi data ini, pohon Huffman digunakan dalam format kompresi data yang populer, seperti zip dan PNG untuk mengurangi ukuran file. Untuk transmisi data, pohon Huffman digunakan dalam protokol komunikasi data, seperti modem dan WiFi, untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Di penyimpanan data, pohon Huffman digunakan dalam sistem penyimpanan data, seperti hard disk, flash drive, untuk mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Di pengolahan data, pohon Huffman digunakan dalam pengolahan gambar, untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas gambar. Nah, untuk penerapan Dijkstra ada 4 juga. Ada sistem navigasi, jaringan komputer, perencanaan logistik, dan permainan. Di sistem navigasi, Dijkstra ini digunakan di sistem navigasi GPS-nya untuk menemukan rute terpendek antara 2 lokasi. Di jaringan komputer, Dijkstra digunakan untuk mengoptimalkan routing data. Untuk perencanaan logistik, Dijkstra digunakan dalam perencanaan logistik untuk menemukan rute pengiriman yang paling efisien. Di permainan, Dijkstra digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara karakter dan tujuan. Nah, ini perbedaan antara Huffman, Trace, dan Dijkstra. Pertama, pohon Huffman membantu kamu mengemas data dengan lebih efisien, sedangkan algoritma Dijkstra membantu kamu menemukan jalan terpendek. Nah, jadi kesimpulannya, Huffman Trace atau pohon Huffman ini adalah alat yang penting untuk kompresi data lossless dan memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang. Seperti tadi, untuk data, kompresi data. Untuk algoritma Dijkstra adalah alat yang penting untuk menemukan jalur terpendek dalam graf dan memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang. Terima kasih, itu untuk presentasi kami. Terima kasih.